application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai tanda kutip ya, tuduhan Hasto yang menyatakan bahwa Jokowi lah yang membuat dia jadi tersangka oleh KPK. Wih, ntar kita lihat ya. Kemudian kita juga tahu kan, sudah beberapa bulan gitu ya, bahkan sekarang tambah santer, orang terus aja membuli Pak Jokowi, salah satunya soal ijazah UGM-nya palsu. Nah, kali ini kita akan lihat ya, sudah saatnya yang sebar-sebar hoax bahwa ijazah Jokowi itu palsu, siap-siap kena tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE. Malah, saya secara khusus minta kepada Bareskrim Polri untuk tegas dalam hal ini, ya, karena ini jelas, karena ada klarifikasi resmi lagi dari UGM dalam siaran persnya di dalam websitenya. Nanti kita lihat. Oke, jadi boleh dibilang ya sekarang channel saya ini juga meluruskan berita-berita hoax ya. Jadi kalau Anda mau tahu berita yang tidak hoax ya di channel saya, oke? Ya, seperti biasa ada beberapa yang numpang lewat, cepat aja nih ya. Nah, kita tahu belakangan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak LSM, ormas-ormas yang tanda kutip malak, meres. Beberapa perusahaan, pabrik-pabrik minta THR. Kalau tidak kasih, disegel dan segala macam. Wastaga, iya. Dan malah orang menyalahkan Pak Prabowo, seakan-akan gara-gara Pak Prabowo jadi presiden, pemalakan ini apa gitu ya, meluas. Nah, padahal mah setiap tahun juga ada. Oke deh, ini dulu nih kita lihat ya. Ini ada cuitan dari siapa itu, Yaumener. Oke lah, dia bilang, walah pantes katanya ya, anak-anak wabah mendadak buta tuli jika ada berita kayak ini. Karena Anies Baswedan udah jadi anggota ormas tersebut, Pemuda Pancasila. Ntar kita lihat ya. Jahanam banget sampai berani segel perusahaan. Itu cuman karena nggak mau kasih jatah THR. Pak Prabowo lebih baik ormas-ormas yang meresahkan warga dibubarkan saja. Nggak guna. Kita lihat di bawah ya, itu ada berita dari pemerhati hukum emperan. Tidak mau bayar uang keamanan atau THR, akhirnya pabrik disegel oleh Ormas PP, Pemuda Pancasila. Di situ ada dua foto, ada Anies dua-duanya ya. Kita lihat nih yang sebelah kiri ini. Anies memperlihatkan sepertinya kartu anggota Pemuda Pancasila. Sebelahnya itu Pak Yapto ya, ketua Ormas Pemuda Pancasila. Nah, di sini Anies, wah pakai seragam ya, tadi juga pakai seragam ya. Dia mendapatkan ucapan selamat ulang tahun ya dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Udah jelas ya, Pak Anies ini anggota Pemuda Pancasila. Nah, kemudian ada juga cuitan dari Ken Lavis ya. Dia bilang begini, alasan besar kenapa lo harus menghindari jadi pebisnis di area Jabodetabek dan Jabar. Karena di daerah Jabodetabek, Jakarta juga, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Jawa Barat, itu banyak pemalakan yang minta THR lah, wah segala macam. Kalau nggak dikasih, pabrik ditutup atau dibikin, Anda lihat tuh ya, di situ ada beberapa ini ya, surat dengan kop surat beberapa LSM nih, beberapa saya bacain. Apa tuh? Barisan Putra Anak Betawi
Putra Masyarakat Bekasi, Gabungan Anak Bekasi, Ikatan Putra Betawi, terus Putra Daerah. Wah, banyak dah. Forum Generasi Masyarakat Betawi dan seterusnya ya. Ini bikin resah ya. Ya, ini sebenarnya sudah setiap tahun sih ya. Lanjut. Nah, Ateistan akhirnya mencuit begini. Finally, Presiden Prabowo perintahkan TNI Polri tertibkan ormas-ormas yang bikin resah investor. Kapok deh lu ya. Di situ ada beritanya tuh. Kita lihat ya. Presiden Prabowo akhirnya turun tangan. Perintahkan TNI Polri tertibkan ormas yang bikin resah investor. Rasain ya. Nah, ini dia nih yang pakai kacamata ya. Di sini dia memberikan klarifikasi ya, karena sebelumnya dia melakukan pemalakan, pemerasan ya. Dia bilang mistweet ini mencuit klarifikasi dan permohonan maaf jagoan kampung yang diduga LSM GMBI, ya singkatannya apalah gitu ya, atas perbuatannya ngemis THR ke sebuah perusahaan dengan ancaman akan menutup jalan. Sang jagoan membantah minta THR, tapi minta dana untuk bagi-bagi takjil katanya ya. Nah, ini kita lihat nih sudah pakai baju orange sekarang nih ya. Makanya di sini sudah disebut jadi oyen, maksudnya sudah pakai baju orange ya. Mayan kan, nggak usah mikir token listrik lagi. Kenapa ya? Karena kalau pakai baju orange masuk penjara yang nggak usah beli listrik, karena di penjara kan listrik gratis ya kan. Nah, di sini disebut Bang Jago Cikiwul yang marah-marah ke pabrik plastik sudah berseragam orange. Nah, ini menyambung tadi yang jagoan yang pakai kacamata tadi ya, tuh di bawah ya, minta maaf dan klarifikasi. Wih, rasain loh ya. Nah, ini Denny Siregar numpang lewat. Ateistan mencuit begini, ini kata Ateistan loh ya. Dulu maksa supaya Jokowi jadi sekjen PBB. Iya, dia pendukung diehatnya Jokowi waktu itu. Ya, sekarang membenci Jokowi hanya gara-gara Erick Thohir menolak permintaan Denny Siregar untuk jadi komisaris Telkom. Wah, kalau bener nih ya, ini kan kata Ateistan ya, ternyata pernah minta-minta ya jadi komisaris Telkom, tapi ditolak sama Erick Thohir. Sebagai cara untuk menutup diri, bahwa dirinya pernah palak Telkomsel hingga 100 miliar. Kan waktu itu ada berita Denny ini malak gitu ya, Telkomsel 100 miliar. Oleh karena itu dia minta untuk dijadikan komisaris supaya nutup kasusnya. Ini kata Ateistan loh ya. Kemudian Ateistan bilang, sabar Den, KPK pasti silaturahmi kepadamu. Mantap. Ini ada cuitan juga dari Mas Vel ya. Dia merespon cuitan dari Lukman Simanjuntak di bawah itu. Dia bilang begini, pengen IHSG normal, kan sudah saya bahas ya. IHSG pada hari Selasa itu turun sekitar 6-7%. Heboh gitu ya. Orang yang nggak main saham pun ngoceh. Padahal kalau yang pemain saham beneran justru senang kalau IHSG jatuh, dia beli tuh saham-saham bagus dengan harga diskon ya. Tanya Lokeng Hongda yang jagoan saham, oke ya? Di sini Lukman bilang kalau mau IHSG normal gampang katanya. 1, stop IKN, pala lu peyang, dasmu gitu kan. 2, stop makan bergizi gratis, dasmu, ganti dengan sekolah gratis katanya ya. 3, ganti kabinet X Mulyono. Oleh karena itu Mas Vel bilang, nggak sekalian usul Ganjar jadi presiden. Kalian pikir kami sepekok dan segoblok kalian sebagai pendukung capres? Ya? Enggak, yuk katanya ya. Indonesia baik-baik saja. IHSG fluktuatifnya bagus. Ya kan? Saya sudah bahas kan, Selasa jatuh, Rabu sudah mulai recover. Walaupun kemarin Jumat ya agak turun lagi. Ya, tapi itu biasa yang namanya indeks harga saham bisa naik turun. Di mana di dunia indeks Hang Seng kayak Dow Jones, Wall Street, Nikkei di Jepang, memang indeksnya selalu naik. Nggak bisa naik, bisa turun. Kok heboh gitu aja? Oke deh, dia bilang nggak usah ngeyel deh, sabar aja. 20 tahun lagi mungkin lu punya presiden pilihan lu. 20 tahun lagi nunggu ya. Oke. Nah, ini dia nih, kita masuk nih ya. Soal UGM yang berhubungan dengan tuduhan bahwa ijazah Jokowi itu palsu.
Nah, ini kurang ajar nih ya, cuitan dari oposisi 6890. Dia memajang foto rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, bla bla bla, panjang itu dia punya gelarnya ya. Dia menyindir seakan-akan aku padamu Mas Mul, seakan-akan rektor ini ngebelain Mulyono alias Pak Jokowi ya. Tapi kurang ajarnya, ini seperti media-media ya, kalau lagi bahas sesuatu, inilah total kekayaan si Anu, inilah total kekayaan si A, inilah koleksi mobilnya di garasi. Kadang-kadang saya bingung juga ya sama media masa perlu sampai begitu. Tapi oke lah, ini ditiru sama oposisi 6890. Dia bilang total harta kekayaan rektor UGM Ova Emilia ini ada 29 miliar. Maaf. Kadang-kadang masih gatel leher saya. Nah, ini kan sebenarnya rahasia data pribadi ya. Kalau yang mengumumkan ini KPK atau lembaga-lembaga yang memang punya hak untuk itu is okay. Rasanya mereka juga nggak sembarangan buka harta si A, si B. Tapi ini data pribadi. Saya nggak tahu benar nggak ibu ini punya harta 29 miliar. Kalaupun benar, so what gitu loh, ya kan? Nah, ini kurang ajar ya. Tapi oke lah. Dia terus mau menyudutkan rektor ini yang bilang ijazah Jokowi itu asli. Kan sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Rektor ini juga yang memberikan klarifikasi siaran pers gitu ya di websitenya UGM. Udah pernah saya bahas. Ya, nah, sekarang kita lihat lagi nih. Nah, UGM akhirnya kesel dia. Karena terus-menerus isu ijazah Jokowi itu palsu, terus saja ditiup-tiup. Sehingga banyak yang percaya. Kebanyakan anak-anak ABA dan anak-anak lowbat 16%. Saya punya loh ya, beberapa temen yang pendidikannya tinggi, sarjana, master, bahkan doktor gitu ya. Tapi gara-gara capresnya kalah, ikut-ikutan ya. Kalau IHSG jatuh, dia serang pemerintah. Ada isu ijazah Jokowi itu palsu, dia ikut-ikutan. Tuh Mulyono ijazahnya palsu. Waduh, padahal dulu dia bela-belain Mulyono. Oke deh, di sini UGM bilang kembali memberikan klarifikasi terkait tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Baca klarifikasi lengkapnya melalui tautan, di situ ditulis ya alamat websitenya ugm.ac.id. Anda cari saja di situ, judulnya klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Nah, di sini saya kasih lihat sekilas ya. Saya buka di sini, asli. Ini websitenya Universitas Gadjah Mada. Di situ tertulis siaran pers kemarin tanggalnya 21 Maret, masih gres ini ya. Bunyinya apa? Klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Kurang apa lagi? UGM sudah ngomong 2 kali. Ini kadang-kadang orang otaknya itu sudah hilang semua. Contoh begini. Ayo tunjukkan ijazah Jokowi yang asli. Astaga. Kalau lu nuduh ijazah Jokowi itu palsu, ya lu keluarkan dong argumen yang benar ya, bukan yang dibuat-buat. Kan lucu dong misalnya ada orang nuduh nih ya. Ayo tunjukkan Chandra Teja itu WNI-nya asli. Ayo tunjukkan. Buat apa? Buat apa? Saya lahir di Indonesia, kedua orang tua saya WNI, kemudian ada orang nuduh. Ayo Pak Chandra, tunjukkan kalau WNI Anda asli. Ngapain saya ini? Terus dikoar-koarin terus. WNI-nya Chandra itu palsu dia. Dia tuh orang asing misalnya. Nah, orang yang seperti ini bisa kena undang-undang ITE. Bisa kena. Ya. Kemudian saya lagi bingung juga. Maksudnya apa sih mau menyudutkan Jokowi ijazahnya palsu? Kalau benar nih ya, padahal kan nggak benar, sudah dibantah sama UGM. Kalau ijazahnya palsu, yang salah itu PDIP mencalonkan dia jadi gubernur. Bahkan sebelumnya wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, kemudian presiden RI. Yang salah siapa lagi? Ya KPU lah. Ketika mencalonkan diri jadi gubernur atau mencalonkan jadi presiden bahkan, kan semua ijazah harus diteliti, ya kan? Goblok banget gitu ya orang bikin ini ya. Dan suruh tunjukkan.
Nah, lu dong yang buktikan, tentu dengan argumen yang benar. Oke, lanjut dulu nih ya. Di sini diterangkan ya, Anda bisa baca sendiri sih ya, tapi cepat aja ya. Klarifikasi ini mengcounter cuitan di media sosial karena ada seorang mantan dosen dari Universitas Mataram yang namanya Rismond Hasiholan Sianipar yang menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Insinyur Joko Widodo. Bahkan dia bilang 1000% palsu katanya. Wah, aduh capek deh ya. Oke, lanjut lagi. Dia meragukan bahwa ijazahnya asli. Alasannya lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Time New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990. Aduh, padahal dulu ya, saya bikin skripsi ya, di tahun seginian juga gitu ya. Ya, pakai Times New Roman. Aduh, capek dah ya. Jadi dikatakan di sini, klaim sepihak dari Rismond ini membuat polemik. Seakan-akan dia ngaku ahli forensik digital. Mantan dosen. Jadi membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Bahkan banyak yang menyaksikan, ya. Tidak sedikit pula yang percaya sama narasi yang dibuat oleh Rismond ini dengan balutan analisis forensik digital. Astaga. Kemudian Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan ini yang disampaikan oleh Rismond. Apalagi mantan dosen ini alumnus dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dikatakan bahwa kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat. Ya, jadi sebagai seorang dosen seharusnya Rismond dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Jadi menurut Sigit, seharusnya Rismond tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun juga harus melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Dan masih panjang lagi lah, ini kan sebagian aja ya saya bacakan. Dan juga ini penggunaan font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah yang dituduhkan Rismond itu merupakan suatu keraguan, jadi keasliannya bisa dipertanyakan. Sigit menerangkan, seperti yang saya jelaskan tadi, skripsi saya dulu juga pakai font Times New Roman. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Time New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya. Bla 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 bla. Aduh, kurang apa lagi UGM secara resmi. Jadi saran saya kepada Bareskrim, khususnya Pak Listiolah sebagai Kapolri, kalau muncul lagi seperti Dr. Tifa dan lain-lain, seperti siapa itu, si Kumis itu ya, Roy Suryo gitu ya, atau siapapun lah. Padahal dulu PDIP juga ngebelain Jokowi loh. Dia bilang kalau yang mempermasalahkan ijazah Jokowi palsu itu nggak usah digubris, ya kan? Ya, tapi karena kan PDIP lagi musuhan sekarang sama Jokowi. Nah, sekarang kalau ada muncul lagi yang bilang ijazah Jokowi itu palsu, tangkap aja Pak. Kenakan Undang-Undang ITE. Astaga. Oke deh. Nah, kita masuk nih ya. Soal perselisihan antara PDIP dan Jokowi. Di sini ada cuitan dari Dante. PDIP itu hancur karena sikap arogan. Ditambah kasus Hasto yang dijadikan senjata untuk menyerang Pak Jokowi. Semua juga tahu semua isu yang dilempar selalu dibantah sendiri oleh Puan Maharani. Misalnya minta 3 periode lah dan segala macam ya, contohnya ya. Kalau PDIP dipimpin Mbak Puan akan beda sikap masyarakat ke PDIP. Ya, Mbak Puan kan kesannya lebih lembut, lebih sejuk gitu ya. Jadi di sini ada captionnya dari berita ini di bawah itu ya. Puan Maharani meminta sudahi membahas hal-hal yang membuat Indonesia terpecah dan saling berprasangka di bulan Ramadan. Khususnya kepada kader PDIP misalnya Deddy Sitorus
yang bilang ada utusan pejabat negara yang minta supaya Hasto dimundurkan, supaya Pak Jokowi jangan dipecat dan segala macam. Itu kan lagi bikin polemik sekarang. Oke. Kemudian Viva Co.id juga membuat berita yang berhubungan dengan itu. Ya, Puan Maharani menginginkan agar ketegangan antara PDIP dan Presiden ke-7 Joko Widodo segera diakhiri. Ketegangan ini kembali mencuat setelah adanya pernyataan, yaitu dari Deddy Sitorus ya, mengenai utusan yang meminta agar Jokowi tidak dipecat dari PDIP. Ya. Nah, oleh karena itu di sini Pak Jokowi ada komen ya, ada videonya sebenarnya, tapi nggak usah lah. Pak Jokowi kan Puan minta akhiri ketegangan. Sebenarnya akhiri ketegangan ini lebih kepada Deddy Sitorus, tapi bisa juga kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan ada komentar kan, saya sudah diem loh, ya. Diejek diem, dijelek-jelekin diem, dicaci saya diem. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Jadi mungkin juga Puan minta, ini kan jadi tegang gitu ya. Dia minta ketegangan ini antara Deddy Sitorus khususnya dengan Pak Jokowi itu diakhiri. Nah, di situ ada komentar singkat dari Pak Jokowi. Lah, yang mulai siapa? Mantap ya. Nah, mohon maaf, masih batuk saya. Nah, ini CNN ya menurunkan berita mengenai Hasto ya. Di dalam sidang eksepsinya, yaitu pembacaan nota keberatannya, dia menyebut-nyebut lagi nama Jokowi. Padahal Puan udah bilang akhiri ketegangan. Tapi Hasto masih saja sebut-sebut nama Jokowi. Ini menarik ya. Katanya ada dua faksi di PDIP, faksi Puan Maharani dan faksi Hasto. Ya tentu aja Hasto nggak mau dengerin Puan lah ya. Jadi dikatakan di sini bahwa Hasto menegaskan bahwa dia menerima ancaman akan jadi tersangka apabila Jokowi dipecat dari PDIP. Jadi dengan kata lain secara tidak langsung dia nuduh nih bahwa dia sekarang jadi tersangka gara-gara PDIP mencat Jokowi. Ya dong, secara implisit ya. Dia menuduh, tanda kutip, Jokowi lah yang membuat dia jadi tersangka karena Jokowi dipecat dari PDIP. Jadi sejak Agustus 2023 dia banyak menerima intimidasi ya, dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah katanya ya. Dan juga itu makin memuncak setelah PDIP resmi memecat Jokowi. Ya, kata dia nih, keputusan partai tersebut memantik amarah, walaupun nggak disebut di sini ya, tapi saya tebak lah pasti kemarahan Jokowi dong. Karena ada yang bilang, itu kan ketua KPK yang nyalonin dulu Jokowi. Jadi seakan-akan KPK sekarang dipakai oleh Jokowi. Jokowi bukan presiden lagi. Aduh capek deh. Ya, jadi dikatakan bahwa kasusnya Harun Masiku digunakan sebagai alat untuk menekan Hasto. Astaga. Ya. Nah, itu juga karena akibat sikap kritis. Sikap kritis, sikap nyebar hoax, bukan sikap kritis ya. Jadi dia ditekan ya. Jadi tekanannya semakin meningkat pada periode 4 sampai 15 Desember menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDIP. Ya, ada yang mengaku sebagai pejabat negara. Sebut aja namanya, ya, tuntut aja. Kok cuman ngoceh aja, ya? Yang meminta agar saya, maksudnya saya itu si Hasto mundur dan tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Jadi di sini Hasto tanda kutip menuduh selain mungkin Jokowi juga menuduh pejabat negara ini. Ya sebut dong toh bahwa lu diancam-ancam. Ada Ibu Mega, kasih tahu Ibu Mega biar Ibu Mega ngomong sama Pak Prabowo bahwa lu diancam gitu dong. Kau takut? Kemudian disebut juga ancaman itu menjadi kenyataan sehingga pada malam hari Natal dia resmi diumumkan KPK sebagai tersangka. Tragis ya ceritanya ya. Oke deh. Jadi pas saat malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal, setelah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama
bersama keluarga lengkap. Saat itu dia resmi diumumkan sebagai tersangka. Sedih banget ya ceritanya. Oke deh. Nah, kemudian dalam sidang itu juga Hasto minta dibebaskan dari kasus suap yang merintangi KPK menangkap Harun Masiku. Ya kan? Dia minta dibebaskan. Ya bolehlah, namanya orang usaha ya. Boleh-boleh aja. Dia bilang karena ada keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Ya. Jadi karena ada keraguan dalam dakwaan itu kan bisa-bisanya dia ya. Maka ya, setiap keraguan yang muncul harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa. Ngaco nih. Ya udahlah, terserah lu Hasto ya. Namanya kan lu juga usaha ya. Kita harus hargailah usaha Hasto ya. Astaga. Aduh. Ya gitu deh ya. Itu saja yang saya bahas ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.